Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di pagi minggu yang luar biasa ini oleh anugerah dan kasih Tuhan. Haleluya. Semua sehat-sehat saudara? Doa saya biar jemaat Tuhan semua sehat dan terus dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita mari satu bersama di dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan oleh anugerah dan kasih sayang Tuhan yang terus memelihara kami dengan hebat, luar biasa dan begitu ajaibnya, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat tangan Tuhan yang hebat dan perkasa itu yang telah Tuhan ulurkan untuk memegang kami dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kebajikan, kemurahan, rahmat, anugerah, belas kasih Tuhan tercurah dalam hidup kami, serta berkat yang berkelimpahan Tuhan telah memelihara kami. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Diruslah hati kami dengan hujan berkat firman-Mu, dan Engkau tidak lewatkan seorang pun dari antara kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan tertanam dalam hidup kami, membuat kami menjadi orang-orang yang mendapat perkenanan-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berada pada tahap kehidupan yang baru, sesuai dengan instruksi dari pemerintah, bahwa kita akan beralih dari PSBB ke new normal. Normal yang baru, atau kehidupan normal tapi dengan gaya yang baru. Nah, oleh sebab itu saya pada pagi hari ini memberikan tema dalam renungan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sharekan, yang akan saya sampaikan, yaitu deeper level in new normal. Kasih yang dalam kehidupan normal baru. Saya ingin mengajak kita melihat pembacaan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan baca bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 1 dari 2 Timotius pasal 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan dari ibadah itu kekuatan ilahi, dipungkiri oleh mereka. Jauhilah mereka itu, kata firman Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kehidupan new normal ini, pemerintah ingin supaya kita cepat keluar dari kungkungan kehidupan kita stay at home ini. Kita mulai beraktivitas secara normal, tetapi dengan gaya yang baru, new. Ya, misalnya sudah ada pelonggaran, kita boleh beribadah di gereja. Bahkan saya sampai sudah sempat bukan di WhatsApp grup gereja. Saya berkata hari ini kita sudah bisa beribadah bersama-sama di gereja. Haleluya. Tetapi melihat perkembangan yang ada, akhirnya saya mengurungkan niat itu. Bukan membatalkan, tetapi mengurungkan, menunda sampai pada waktu di mana hikmat Tuhan berikan dengan berbagai macam pertimbangan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Saudara mengingat akan new normal ini, kita ibadah boleh ibadah, tetapi hal-hal yang harus dipersiapkan, yang harus diperhatikan, yaitu social distancingnya. Jaga jarak. Sebelum masuk gereja, cuci tangan yang sudah nanti dipersiapkan. Jarak kursi juga harus diatur sedemikian rupa, jarak 1 meter 1 meter. Nah, ini berbicara tentang new normal. Yang lucunya lagi, saya membayangkan bagaimana kalau saya khotbah pakai masker.
kurang nyaman. Bagaimana saya bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui senyuman jemaat sekalian yang kalau nyanyi, sambil nyanyi tapi pakai maskeran. Wah, saya nggak bisa membayangkan itu, saudara-saudara. Kayaknya kurang free, kurang bebas. Oleh sebab itu, mari kita lebih bersabar. Beberapa waktu lagi, sudah tinggal dikit. Nggak usah tergesa-gesa. Amin, saudara. Tinggal dikit lagi. Supaya semua ini bisa berjalan dengan baik, dengan doa, iman, harapan bahwa biarlah secepatnya COVID-19 ini bisa berlalu. Namun di sisi yang lain, oke, saya bisa memahami betapa rindunya kita bersekutu, bertemu bersama-sama dan bersekutu. Tapi saudara-saudara yang kekasih, ada kedua golongan manusia di dalam bagian ini, dalam hal ini. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang sudah antusias, yang sudah nggak tahan. Aduh, kapan ya, kok lama banget ya. Sudah rindu untuk beribadah sama-sama, kok belum lagi. Nah, ini dua golongan manusia. Kalau golongan yang kedua tadi, kapan ya, udah rindu, udah nggak tahan lagi bisa bersekutu bersama-sama. Karena orang ini adalah orang yang benar-benar rindu untuk masuk di dalam persekutuan bersama-sama. Tanda kutip. Menggolongan yang pertama yang biasa-biasa saja, karena memang juga kesehariannya sebelum adanya PSBB, sebelum adanya himbauan untuk stay at home, memang juga jarang ke gereja. Paling Natal baru muncul hidungnya di gereja. Jadi ini dua golongan manusia yang memang seringkali ada dalam kehidupan kita. Tapi saudara, saya lepas dari semua itu, saya mempelajari kebenaran firman Tuhan yang sudah saya baca tadi. Kita memang telah digiring di dalam kehidupan keseharian kita. Artinya saya cuma mau bilang begini, bahwa waktu sudah sangat singkat, dalam artian ini sudah terjadi percepatan. Saya nggak bicara akhir zaman dan sebagainya, karena ada kapasitas yang lain. Saya cuma mau berkata bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Nah, karena dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Apakah ini bagian dari hari-hari yang terakhir? Saya mau katakan melalui tanda-tanda yang saya pelajari melalui kebenaran firman Tuhan, saya bilang ya, ini hari-hari terakhir. Oleh sebab itu kita perlu waspada, berjaga-jagalah. Terlepas daripada second coming, terlepas daripada akhir zaman, saya cuma mau berkata bahwa lawan kita si iblis berjalan sekeliling kita seperti singa yang mencari mangsa yang mau dia terkam. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan pemirsa sekalian, kita melihat tanda-tanda ini. Begitu banyak manusia yang kita lihat yang sudah tidak lagi mengekang diri, garang. Sekarang lagi viral kan, secara masif terjadi penjarahan besar-besaran di Amerika. Bahkan yang membuat saya bingung, polisi pun ikut membawa barang jarahan. Saudara, akibat dari terbunuhnya seorang oleh polisi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun di dalam ayatnya yang kelima di sini dikatakan, saya ingin ulangi sekali lagi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Nah, ini merupakan satu sentilan kehidupan kita. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini ibadah yang di gereja nih, yang sama-sama nih, saudara-saudara. Oke? Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Pada Tuhan bilang, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan doa orang benar besar kuasanya, bla, banyak sekali ayat-ayat pendukung. Nah, disinilah yang saya mau garis bawahi.
Selama kita ada di rumah, stay at home, belum bisa beribadah bersama, justru di rumah inilah kita melatih diri kita sedemikian rupa. Karena ibadah itu tidak perlu harus terpaku, terikat bahwa harus ke gereja baru itu sebut ibadah. Ibadah yang sejati adalah ibadah di mana kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat dengan jelas, ibadah yang sejati adalah bagian dari kasih yang kita impartasikan satu dengan yang lain, dan itu perlu kita praktekkan, itu perlu kita lakukan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin, saudara. Amin, saudara. Jangan seperti ada cerita tentang pasangan muda waktu lo masih pacaran, jalan sana di depan mall sana kepeleset kulit pisang. Cepat-cepat dia ambil sapu tangan. Mana baby, mana lututmu yang sakit, dilap pakai sapu tangan yang dia pakai untuk lap keringatnya di wajahnya itu. Rela, saudaraku. Tapi coba sudah punya anak, sudah menikah, sudah punya anak 3. Dulu waktu pacaran panggil babe, panggil honey, panggil sayang, yayang. Segala macam panggilan. Tetapi setelah punya anak 3, namanya berubah jadi situ dan sini. Situ mau kopi, sini bikin. Kalau situ nggak mau, sini nggak peduli. Ngeri banget, saudara-saudaraku. Itu apa? Kasih yang mulai menghilang. Nah, disinilah kita belajar. Stay at home, kita belajar bangun kembali mezbah itu. Bangun kembali mezbah cinta, mezbah kasih itu. Memang dalam situasi ini pressure begitu kuat, tekanan emosional begitu kuat. Karena kondisi, karena keadaan, kita ingin menggeliat. Aku udah bete, aku udah bosan di rumah, aku gak bisa ngapa-ngapain. Situasi, keadaan, bahkan ekonomi seperti ini. Tapi di sini Tuhan berkata, diam dan tenanglah, dan biarlah didasari dengan kasih. Kasih akan menyelesaikan segala-galanya. Kita lihat pembacaan berikutnya dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Saya akan bacakan mulai dari ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wow, ekstrim nih. Ini udah ekstrim nih. Dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Why? Bisa mau? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Puciau. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekali lagi saudara, sama-sama, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekali lagi katakan, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oleh sebab itu, Ibrani 10 ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan itu berbicara karena kasih. Supaya kita saling mendorong
dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Supaya kita saling mendorong dalam pekerjaan, dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara kekasih, 630 tahun sebelum Masehi, Yesaya pernah bernubuat dan mengatakan bahwa Tuhan bilang begini, Tuhan menolak ibadah mereka, Tuhan menolak ibadah umatnya. Why? Karena mereka menjalankan ibadah hanya formalitas saja, nggak ada kasih, nggak saling sayang satu dengan yang lain, nggak peduli dengan sesama, makanya ibadahmu ditolak. Apa itu ibadahmu yang sejati? Ibadah yang sejati adalah kasih yang diimpartasikan. Kita diizinkan tinggal di rumah, kita diizinkan stay at home. Belum lagi kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Saudara kekasih di dalam Tuhan, justru di rumah inilah kita melatih diri untuk menyalurkan, mengimpartasikan kasih satu dengan yang lain antara sesama keluarga. Kasih artinya apa? Kasih artinya rela berkorban. Percuma kita bilang kasih, kita ngomong kasih sebesar apapun, tapi kalau kita tidak mau berkorban, kalau kita tidak mau mempraktekkan, itu semua adalah kosong. Canang yang berkumandang, yang gemerincing, gong yang berkumandang. Saya mempunyai satu ilustrasi yang bagus. Judulnya Sisir dan Tali Jam Tangan. Ada sepasang suami istri yang sangat miskin. Suatu sore si istri meminta untuk dibelikan sebuah sisir karena rambutnya yang begitu panjang dan lebat itu tidak ada sisir untuk merapihkan. Dan dia katakan kepada suaminya, suamiku, boleh enggak aku meminta sisir untuk menyisir rambutku yang panjang ini. Kemudian suami dengan muka sedikit tertunduk dan mengambil sesuatu dari kantongnya dan, istriku, lihat jam tanganku, aku udah lama pingin punya tali jam untuk bisa kupakai, tapi aku belum punya uang. Maafkan aku, tapi aku akan usaha. Keesokannya, suami pergi bekerja. Selepas dia kerja, dia pergi ke loakan, dia menjual jam tangannya. Setelah dia berhasil menjual jam tangannya, dia membeli satu buah sisir dan dia bawa pulang. Begitu sampai di rumah, dia terkejut karena dia melihat istrinya rambutnya telah pendek. Rambut yang begitu panjang sudah dipotong menjadi rambut yang pendek. Dan hatinya mulai berdebar-debar. Dia mulai bertanya-tanya dalam hati sebelum dia mempunyai keberanian untuk bertanya. Dan apakah mungkin dia marah karena aku begitu miskin? Aku tidak sanggup membeli sisir untuknya sehingga dia pergi potong rambutnya. Tetapi dia tidak punya keberanian untuk bertanya dan dia datang pada istrinya. Istriku, aku telah membeli sisir kepadamu. Ini sisir telah kubelikan. Dengan senyuman, istrinya berkata, terima kasih suamiku. Kemudian dengan keberanian si suami bertanya, tapi kenapa istriku, apakah kamu marah? Kenapa rambutmu menjadi pendek kamu potong? Aku telah menjual jam tanganku dan aku telah membeli sisir untuk diberikan kepadamu. Begitu mendengar hal itu, istrinya mulai terdiam dan sejenak, dan istrinya mengambil sesuatu dari kantongnya dan istri berkata, suamiku, tadi aku pergi ke salon. Aku menjual rambutku untuk mereka pakai untuk bikin rambut palsu. Dan hasil dari rambut yang kujual, kubelikan tali jam tangan untuk engkau pakai jam tanganmu. Setelah mengetahui apa yang terjadi, keduanya menjadi terdiam dengan berlinang air mata. Mereka terpaku, bersama-sama terpaku. Kemudian keduanya berpelukan dengan tangis, bukan tangis penyesalan, bukan tangis kebodohan, tetapi tangis kebahagiaan. Bukan tangis karena mereka telah melakukan kesia-siaan. No, saudara. Tapi mereka begitu berbahagia. Why? Karena mereka berdua telah diikat dengan apa yang disebutkan sebagai deeper love. Mereka diikat dengan cinta kasih yang mendalam. Sehingga cinta kasih yang mendalam inilah yang mendorong keduanya ingin memenuhi apa yang dibutuhkan pasangan hidupnya. Mereka rela berkorban demi cinta, demi kasih. Kasih rela berkorban.
Makanya saya sebutkan love is charity. Alkitab berkata love is charity. Kasih itu adalah derma. Kita nggak bisa bilang kasih, tetapi kita tidak berela berkorban. Kita bilang kasih, tapi tangan kita tergenggam erat, tidak pernah mau terbuka. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi social distance, di dalam situasi new normal, di dalam situasi kita mungkin akan memasuki kehidupan yang baru dengan normal yang baru. Kalau kita didasari oleh kasih, maka kita akan menjadi orang yang frustrasi. Kasih berarti tidak hitung-hitungan. Orang Ambon bilang kasih, kalau punya kasih sengka wajah, seng skakar. Gak pelit. Seperti ada satu cerita ini. Cerita yang kedua saya persingkat. Ada sepasang suami istri lagi. Di hari ulang tahun pernikahan. Si suami ingin bikin kejutan kepada si istrinya. Tetapi dasar si suami ini pelit. Kemudian dia mulai berpikir, apa hadiah apa yang saya mau berikan kepada istri saya di hari pernikahan ini. Kemudian dia berpikir, dia putar otaknya. Tapi karena dasar pelit, dia berpikir berlian. Karena memang ini orang mampu. Biar istrinya senang di hari pernikahan. Atau cincin, atau anting, atau liontin. Tapi terlalu mahal. Lalu dia mulai berpikir, apa ya kesenangan istri gue ya? Makanan, dia dapat akal. Kemudian dia pergi ke pasar. Dia mulai mencari ke pasar ikan. Dia cari kepala ikan yang bagus, besar, dan segar. Dia mulai beli kepala ikan karena dia tahu istrinya suka makan kepala ikan. Saudara, dia bungkus kepala ikan, masukkan kantong plastik. Dia bungkus pakai kotak, pakai kartu kado yang bagus, pakai pita yang bagus. Dan dia bawa pulang dan dia, sayang, hari ini kan hari ulang tahun pernikahan kita. Aku ingin ucapkan dan ini kado buat kamu. Waduh, hati sang istri berbunga-bunga, saudara-saudara, karena dapat kado dari suami tercinta. Ayo istri-istri, kalau dapat kado dari suami bahagia nggak? Bahagia dong. Setelah semua kumpul, anak-anak semua kumpul, dan mereka merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka, apa yang terjadi saudara? Kita kado dibuka. Begitu kado, si istri mulai berpikir, kok ada bau-bau amis? Apa yang bau amis ya? Kok kado ini bau amis? Kenapa ya? Mulai dibuka, lembaran pertama, lembaran kedua dibuka, ada kantong kresek, begitu dibuka di dalam kepala ikan. Si istri begitu terkejutnya, gak nyangka, dan dia mulai hempaskan kepala ikan. Dia mulai berdiri kepada suaminya, apa maksudmu? Papi memberi kepala ikan di usia pernikahan, di ulang tahun pernikahan kita. Maksud papi apa memberi kepala ikan buat saya? Kemudian si suami ini agak sedikit gagap dan terkejut. Loh, kok jadi marah? Papi menghina saya. Kok kita punya ulang pernikahan, kok kamu kasih kado buat saya, kado kepala ikan? Saya tidak bisa terima perilaku ini. Kemudian si suami berkata, aku juga bingung, Mami. Aku tahu kamu itu suka makan kepala ikan, makanya aku beri kepala ikan. Kemudian si istri berkata, ketahuilah kamu suamiku, aku orang yang sebenarnya sangat tidak suka makan kepala ikan. Tetapi karena cintaku kepada kamu dan kepada anak-anak, setiap kali masak ikan, aku memberikan daging, aku memberikan yang terbaik buat kalian. Biar aku bagian makan kepalanya yang sebenarnya tidak kusukai. Dan ketahuilah, setiap kali aku makan kepala ikan, aku buang kepada kucing peliharaan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ada dua contoh, sisir dan tali jam. Dan kemudian kepala ikan menjadi contoh dalam kehidupan kita. Seringkali kita bilang kasih, tetapi kita begitu banyak perhitungan. Orang yang berkata kasih tetapi dengan perhitungan, hitung-hitungan, maka esensinya akan menjadi negatif. Kasih dalam Tuhan, ini bisa terjadi karena hidup egois. Oleh sebab itu, Alkitab berkata, kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
Tuhan mau kita belajar. Dalam situasi ini bukan persungutan. Di dalam situasi ini bukan kita menggerutu, tetapi dalam situasi ini kita meningkatkan kasih kita. Amin, saudara. Kalau di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, sebut Yesus membangkit anak muda di Nain. Terus Yesus jalan, ada rombongan. Kemudian Yesus lihat. Saya membaca cerita ini saya tertegun. Kenapa sampai anak muda ini dibangkitkan? Mujizat yang terjadi pada waktu itu bukan karena ibu ini meminta kepada Yesus. Bukan karena Yesus suka mendemonstrasikan, pamerkan kuasa. Tetapi Yesus membangkitkan anak muda ini hanya berdasarkan kasih yang tulus kepada sang ibu. Ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Don't cry. Jangan menangis. Dan saat itu dia berkata kepada anak muda itu, bangunlah. Terjadi mujizat. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi akhir zaman ini, hari-hari terakhir ini, seberapa besar kasih yang kita miliki? Atau kita begitu egois? Tetangga saja kita tidak sapa. Kita stay at home. Kita ngurus hidup kita sendiri. Mari saudara, belajar kasih. Karena Alkitab berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin, saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita untuk hidup di dalam kasih. Nyatakan kasih Allah kepada sesama. Berbagi dalam kasih. Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku datang kembali kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Firman Tuhan yang sederhana ini mengajar kami dalam situasi yang serba sulit ini, yang tidak menentu ini. Tapi kami punya harapan, kami punya iman. Namun biarlah semua itu kami dasarkan hanya oleh kasih. Biarlah dalam kehidupan kami memiliki kasih yang mendalam, deeper love. Supaya dengan demikian Kristus nampak lewat kehidupan kami. Dengan deeper love kami boleh menang atas setiap ujian dan pencobaan. Dengan deeper love kami boleh mengatasi semua kesulitan. Dengan deeper love kami boleh sabar menanggung kesengsaraan. Dengan deeper love kami boleh kuat berdiri di hadapan Tuhan. Dengan deeper love ada kekuatan baru, ada kesanggupan, ada kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan sekalian, berkati pemirsa yang mendengar kebenaran firman ini. Biarlah kasih dari surga mengalir dalam kehidupan kami semua. Kasih dari surga mengalir seperti air, seperti sungai, mengalir dalam kehidupan kami, memulihkan keadaan kami, menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih Allah mengalir dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Biarlah kita hidup di dalam kasih, karena kasih dapat mengatasi segala persoalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.